Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Wulandari dengan NIM 12150121717 berasal dari kelas A Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat rangkuman materi sistem digital yaitu coder, texer, rangkaian sekuensial, memori, dan ALU. Materi yang pertama itu ada coder. Coder terdiri atas encoder dan decoder. Yang pertama, saya akan menyinggung tentang encoder terlebih dahulu. Encoder, sebuah rangkaian encoder, menerjemahkan keaktifan salah satu inputnya menjadi urutan bit-bit biner. Encoder terdiri dari beberapa input line. Hanya salah satu dari input-input tersebut diaktifkan pada waktu tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan kode-kode output NBIN. Inilah contoh gambar blok dari diagram encoder. Kita perhatikan terdiri dari input line dan dikeluarkan bentuk kode output NBIT. Berikut gambar tabel kebenaran dari encoder 8x3. Kita perhatikan di situ ada menghasilkan input sebanyak 8 dan output ada 3 yang terdiri dari A, B, C. Berdasarkan output dari tabel kebenaran sebelumnya, dibuatlah rangkaian encoder yang merupakan aplikasi dari gerbang OR. Seperti yang kita ketahui, gerbang OR adalah gerbang penjumlahan seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Di sini ada input line sebanyak I0 sampai I7 dan menghasilkan output kode 3 bit. Selanjutnya itu ada decoder. Decoder adalah rangkaian logika yang menerima input-input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner inputnya. Nah, ini contoh dari blok diagram decoder. Kita perhatikan di sini ada N input berupa A, B, C, dan keluarlah M output berupa O0, O1, O2, dan O3. Dan kode inputnya memakai rumus M sama dengan 2 pangkat M. Macam-macam rangkaian decoder. Beberapa rangkaian decoder yang sering kita jumpai adalah yang pertama, decoder 3x8 dengan 3 bit input dan 8 output line. Yang kedua ada decoder 4x16. Yang ketiga, decoder BCD to decimal yaitu 4 bit input dan 10 output line. Yang keempat, decoder BCD to 7 segmen atau 4 bit input dan 8 output line. Khusus untuk BCD to 7 segmen ini mempunyai prinsip kerja yang berbeda dengan decoder-decoder yang lainnya, di mana kombinasi dari setiap inputnya dapat mengaktifkan beberapa output lainnya, yaitu beberapa, bukan salah satunya. Berikut ini adalah gambar dari tabel kebenaran decoder. Berdasarkan output dari tabel kebenaran daripada sebelumnya, dibuatlah rangkaian decoder yang merupakan aplikasi dari gerbang N. Di sini kita perhatikan ada input sebanyak 3, A, B, C, dan outputnya sebanyak 8 yang terdiri dari O0 sampai O7. Selanjutnya, materi yang kedua itu ada plexer. Plexer terdiri dari multiplexer dan demultiplexer. Multiplexer. Multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Multiplexer disebut juga sebagai selektor data. Berikut rangkaian logika dari multiplexer. Di situ ada data yang diinputkan. Setelah diproses melalui select input, maka dikeluarkanlah output berupa Z. Berikut contoh gambar dari tabel kebenaran multiplexer 4x1. Ada berupa input dan ada berupa output. Berikut contoh gambar rangkaian logika dari multiplexer. Di sini kita perhatikan ada inputnya dan datanya diproses melalui S0 dan S1 dan berbentuklah keluaran O0, O1, O2, dan O3.
Demultiplexer. Demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu input data dan data itu didistribusikan dan diinput ke beberapa output yang tersedia. Berikut gambar dari blok diagram demultiplexer. Ada inputan data, di sini ada 4 data, kemudian diproses melalui select input dan dikeluarkan berupa output Z. Berikut ini adalah contoh tabel kebenaran dari demultiplexer 1x4. Dan ini bentuk rangkaian logika 1x4 dari demultiplexer. Kita masuk ke materi yang ketiga, berkaitan dengan rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial terdiri dari flip-flop, counter, dan register. Flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan sebuah informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Kenapa dia dikatakan sebagai multivibrator bistabil? Karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipilih. Adapun jenis-jenis flip-flop, yang pertama itu ada JK flip-flop atau disebut dengan master slave JK flip-flop. Flip-flop kelebihan JK adalah tidak adanya kondisi terlarang atau yang berarti diberi berapapun inputan karena terdapat jam yang akan terjadi perubahan pada keluarannya atau outputnya. Yang kedua itu ada RS flip-flop. RS flip-flop ini adalah dasar dari semua flip-flop yang memiliki dua gerbang inputan atau masukan, yaitu R dan S. R artinya reset atau S artinya set. Flip-flop yang satu ini mempunyai dua keluaran, yaitu key dan keynote. Yang ketiga itu ada D flip-flop. D flip-flop merupakan salah satu jenis flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop RS. Perbedaannya dengan flip-flop RS terletak pada inputan R. Pada D flip-flop ini, di dalam putaran R-nya terlebih dahulu diberitahu gerbang NOT. Maka, setiap masukan ke D flip-flop ini akan memberi keadaan yang berbeda pada masukan RS. Dengan demikian, hanya terdapat dua keadaan, yaitu set dan reset. S yang bernilai 0 dan R yang bernilai 1. Ataupun sebaliknya, S bernilai 1 dan R bernilai 0. Jadi dapat diisi. Yang keempat itu ada CRS flip-flop. Merupakan clock RS FF yang dilengkapi dengan sebuah terminal pulsa clock. Dapat jam pulsa ini berfungsi mengatur dan mengatur ulang. Berikut simbol dan tabel kebenaran dari flip-flop tadi. Yang pertama tadi ini adalah JK flip-flop. Di sini ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Dan di bawah ada keterangannya. Di sini ada gambar RS flip-flop yang berupa ada S, ada R. Seperti yang kita bahas tadi, RS flip-flop ini set dan ini reset. Nah, ini ada gambar dan tabel kebenaran simbol dari D flip-flop. Dan ini simbol dan tabel kebenaran dari RS flip-flop. Selanjutnya ada counter. Counter adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk yang dinyatakan dalam bilangan biner. Hampir seluruh peralatan elektronik yang ada di rumah kita itu mempergunakan sistem digital di dalam rangkaiannya berisi suatu alat yang dapat mengontrol urutan operasi program. Alat tersebut dinamakan dengan pencacah atau counter. Menurut cara kerja masukan pulsa ke dalam setiap flip-flop, maka counter dapat dibagi menjadi yang pertama, asynchronous binary counter, yang kedua, synchronous binary counter, sedangkan menurut urutan hitungan yang terbentuk pada outputnya, maka counter dibagi menjadi 1. Up counter, 2. Down counter, dan yang ketiga, up-down counter. Selanjutnya ada register. Register adalah kumpulan elemen-elemen memori yang bekerja sama sebagai satu unit. Berikut adalah gambar dari rangkaian logika register.
Baiklah, kita masuk ke materi yang keempat, itu memori. Memori terdiri atas RAM dan ROM. Yang pertama, kita membahas tentang RAM. RAM atau Random Access Memory adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori dan berbagai instruksi program. Kapasitas RAM di dalam suatu komputer berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data atau loading di komputer tersebut, sehingga proses penyampaian data dan menjalankan program akan semakin cepat berdasarkan besarnya RAM komputer tersebut. Adapun fungsi dari RAM, yang pertama, RAM berfungsi untuk membaca data. Jadi, semua data dan informasi yang disimpan di dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. Yang kedua, untuk penyimpanan sementara. RAM juga dapat berfungsi sementara sebagai tempat penyimpanan data saat program di dalam komputer sedang dijalankan. Jadi, ketika kita mengerjakan sesuatu, misalnya makalah, maka komputer akan menyimpan data sementara. Adapun jenis-jenis RAM, yang pertama itu ada dynamic RAM atau disebut juga sebagai DRAM. DRAM ini adalah jenis RAM yang disegarkan atau direverse oleh CPU atau Central Processing Unit secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Yang kedua itu ada SDRAM. SDRAM adalah RAM lanjutan dari DRAM namun telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya SDRAM cepat dibandingkan dengan DRAM. Yang ketiga itu ada DDRAM. DDRAM yaitu jenis RAM dengan teknologi lanjutan dari SDRAM, DDR-RAM yang mempunyai generasi terbaru, yaitu DDR2 dan DDR3, dan kemungkinan akan terus berlanjut. Jenis RAM keempat itu ada RDR-RAM atau Rambus Dynamic Access Memory. Adalah jenis RAM yang proses kerjanya lebih cepat dan umumnya lebih mahal dari SDRAM. SDRAM digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 4. Jenis yang kelima itu ada SRAM atau Static Random Access Memory. Adalah jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaran atau refresh dari CPU. Kita masuk ke ROM. Pengertian ROM atau Read Only Memory adalah jenis memori atau tempat penyimpanan data di dalam perangkat komputer yang sifatnya permanen sehingga tidak mudah berubah atau hilang walaupun komputer tiba-tiba mati. Fungsi ROM untuk menyimpan firmware berupa software perangkat lunak yang biasa mengisi ROM misalnya yang berhubungan dengan perangkat keras seperti ROM BIOS atau juga disebut dengan Basic Input-Output System. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu ALU. ALU singkatan dari Arithmetic Logic Unit adalah salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan, aritmatika, dan logika. Contoh operasi aritmatika dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika yaitu logika AND dan logika OR. Baiklah, sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.